seperti yang nongolnya ini isunya baru terdengar lagi PPN. Ya, jadi mungkin tadi Pak dengan undang-undang baru itu teman-teman sudah mulai melakukan mungkin pengawasan, mungkin pengecekan, mungkin saya kira dibiarin Pak Kian ini terlena dulu nanti setelah itu minta dibayar gitu ya. Dan tadi saya sampaikan tadi Pak, memang kalau peluangnya ya tadi bagaimana kita mendefine masalah jasa pelayanan sosial tadi itu. Karena memang dulu di SE yang lama tadi yang sebenarnya oleh Pak konsultan pajak tadi itu ada SE di dasar udah ada namanya pelayanan lainnya tadi, pelayanan sosial lainnya tadi. Nah ruangnya dimasukkan ke sana untuk fasilitasi teman-teman di sini. Nah tapi kemudian yang saya sampaikan sesungguhnya apa PPN itu apa kepada objeknya yaitu jasa tadi. Ada nggak ciri jasa? Ya, kalau teman bisa butuh nggak ada jasa, nggak ada jasa pelayanan, nggak ada jasa pengelolaan, ya mungkin itu bisa dipertimbangkan. Nah, ini harus dibuktikan, ada nggak jasa pengelolaan ini? Baik. Coba, ini menjadi isu di dalam regulasi kita. Nah di kami misalnya saya katakan bahkan jasa pelayanan sosial itu wajib pajak. Ya, karena Bapak bicara jasa, mungkin nanti kita mau tanggapin sedikit. Mungkin dari Pak Ilham kan jadi konsultan untuk perhimpunan penghuni juga. Jadi aturan yang sudah diatur. Jadi misalnya Bu Musdalifah Pak Giri ya, kami terima aspirasinya. Ya, nanti kami sampaikan juga kepada pimpinan. Tetapi kami bukan pemutus. Ya, nanti masih ada Kementerian Keuangan, ada kebijakan fiskal dan sebagainya yang melihat ini seperti apa komposisinya. Jadi kita akan tampung dulu ya isu mengenai ini yang jelas secara regulasi undang-undang itu seperti itu regulasi. Baik. Mungkin Pak Ilham bisa menanggapi atau mau nambahin atau mau apa ditambahin lagi ya? Ya ini menarik ini Pak. Karena stigma yang terbentuk akhirnya IPL dikenakan PPN. Tapi kalau saya tangkap dari narasumber ya, bicara dari Bapak tadi, yang dikenakan PPN adalah jasanya. Ya, jasa ya Pak ya. Jasa pengelolaan. Ketika satu subjek hukum melakukan jasa pengelolaan, maka dia dikenakan PPN 11%. Ya. Tapi kemudian sekarang kita menangkapnya IPL-nya, kan gitu. Ini jasanya dulu nih, ya. Jasanya apa? IPL-nya. Kalau jasanya berarti ketika satu subjek hukum melakukan kegiatan pengelolaan, jasa pengelolaan, dia kena PPN. Memang secara otomatis atau tidak langsung nanti jasa yang 11% itu terkena kepada para pemilik. Ya, dia seakan-akan menjadi NPP menjadi PPN bagi IPL. Tapi sebenarnya jasanya, ya. Nah, ketika jasanya, nah kondisi yang sekarang terjadi, ketika jasa itu dilakukan oleh pelaku pembangunan pada masa transisi, karena dia badan, dia kena PPN. Ketika itu dilakukan oleh Kolers sebagai konsultan, sebagai badan pengelola yang kita tunjuk, maka dia tidak terkena, dia terkena PPN. Kondisi sekarang. Tapi ketika jasa itu dilakukan oleh P3 SRS, ya, dianggap bukan menjadi jasa pengelolaan, tapi dimasukkan sebagai jasa sosial lain, maka tidak terkena PPN pada saat itu. Kan pada saat itu ya diputarnya kan begitu jadinya. Ya jadi begitu. Jadi niatnya ini jangan dibalik dulu. Ya jadi kalau itu pelaku P3 SRS berkontrak ya kena PPN, ya kena PPN adalah polos. Ya gitu. Tapi ketika pelaku P3 SRS kelola sendiri dan itu dibolehkan menurut pasal 77 ayat 4, 75 ayat 4, dia tidak terkena pada kondisi sekarang. Karena jasa itu dianggap sebagai jasa lainnya. Jasa lainnya. Selain jasa pelayanan sosial. Jadi sebenarnya IPL-nya nggak kena NPP, tapi yang dikenakan aktivitasnya. Maka kita ya, gitu. Maka sebenarnya kalau melihat entitas subjek hukumnya adalah P3 SRS dan dia sebagai badan yang memang nirlaba dan dia tidak sebagai badan usaha, harus ada diskresi di sana bahwa dia juga tidak terkena IPL misalnya. Ya, supaya tidak kena PPN di sana. Ya. Jadi harus bisa kita clearkan antara subjeknya dengan pelayanan jasanya. Nah, gitu. Jadi dulu pun diplesetin sebenarnya
dikenakan jasa sosial lainnya, walaupun sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh P3SRS adalah jasa pengelolaan sebenarnya. Ya, tapi karena dia entitasnya adalah subjek hukum nirlaba, yang dikenakan PWN bukan IPL-nya, tetapi aktivitasnya. Nah itu, maka saran saya kita harus minta diskresi. Berat bagi teman-teman, ya nanti kalau memang beban IPL-nya harus menanggung dari PPN yang 11%, bisa dibayangkan berapa itu besar, yang kemudian pasti secara tidak langsung akan terbagi kepada para pemilik misalnya. Kan gitu. Ya, menarik ini. Orang di hunian itu kan naik 1.000 aja ribut, apalagi ketika naik PPN ya. PPN itu 3 bulan. Jadi mungkin ya ini cukup menarik. Kita akan lanjut lagi. Mungkin setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi kita istirahat dulu sebentar, panitia silakan mengambil alih. Sebentar aja kita istirahat. Mau ditambahkan juga? Wah, ternyata menarik kan? Ya, silakan. Mungkin saya tambah sedikit. Sebenarnya kalau pengembang pakai PT untuk mengelola atau sebelum P3SRS kan ada masa transisi, itu pasti PKP biasanya, ya. Itu pasti charge PPN setahu saya, itu udah nggak masalah. Nah masalah P3SRS, nah kita nirlaba, P3SRS-nya nirlaba. Tapi sebenarnya nah ini yang tadi saya bilang ke Pak Ilham juga, sebenarnya aturan ada peraturan yang harus udah mengelola itu ada menunjuk badan hukum ya, membentuk dan menunjuk pilihan. Itu pilihan, ya dapat menunjuk atau membentuk. Pilihan sebenarnya, tapi konsekuensi yuridisnya, saya bilang bab pengelolaan beda dengan bab P3SRS. Iya. Maka ketika P3SRS mau mengelola pun dia menjadi 2 entitas di situ. Harus bikin Satu adalah dia nggak harus betul. Dia adalah entitas sebagai P3SRS dan dia harus mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pengelola. Maka di dalam undang-undang itu kan sebenarnya ya pengelola harus berbadan hukum. Badan hukum itu bisa 3, bisa PT, bisa juga P3SRS. Macam-macam, terserah P3SRS jadi pengelola juga nggak apa-apa. Yang penting dia mempunyai izin. Tapi kan kita belum ada izin pengelolaan sampai sekarang, belum ada izin pengelolaan. Nah, itu regulasi belum mengatur. Ya, mungkin kalau yang pada umumnya ya ada beberapa P3SRS menunjuk pengelola profesional misalnya sebagai pihak ketiga yang mengelola. Sebenarnya kebanyakan pada umumnya badan hukum kami itu udah PKP semua biasanya, ya yang profesional yang cukup besar lah. Itu kami udah pasti nggak pajak, sehingga Bapak sudah termasuk ada pembebanan pajak PPN 11% sih di dalam BPL-nya sebagai beban kan karena kalau di P3SRS kan nggak ada pajak keluarannya, adanya pajak masukan jadinya. Ya, iya, betul. Ya, karena kan pajak masukannya kita udah charge dan itu jadi biaya. Kalau di kami itu kalau P3SRS jadi biaya. Sebenarnya udah bayar dalam konteks service charge yang menggunakan pihak ketiga. Itu sebenarnya udah seharusnya nggak kena pajak lagi gitu, karena kan sebenarnya udah bayar. Kalaupun ada kenalan pajak itu kan di crossing juga ini, ya di crossing. Sehingga selisihnya mungkin yang tidak bayar ya, atau yang belum bayar selisihnya mungkin yang pegawainya lah, pegawai 3SRS dan lain-lain, atau secara umum biaya-biaya yang bukan dari pihak ketiga. Nah itu mungkin pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, sebelum kita lanjutkan tadi ada pesan-pesan mau lewat dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Silakan panitia. Baik, terima kasih atas pemaparan materi serta diskusi yang disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu beserta, saat ini kita telah memasuki sesi coffee break. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk dapat menikmati snack yang telah disediakan di sisi kanan ruangan acara. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Dan kami informasikan kembali bagi yang hendak sholat dapat menuju lantai basement 1 untuk menemukan masjid. Kami informasikan kembali bagi yang hendak sholat dapat menuju masjid di lantai basement 1. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat menikmati snack yang telah disediakan di sisi kanan ruangan acara. Terima kasih. Ibu Yuki dari Kalibata City, jangan pulang dulu ya untuk menyumbangkan suara emasnya. Kata mana orangnya ya?
Perlu dijemput kah? Mana mas? Mana mas? Saya nggak tahu nih mas. Bu Yuki.